selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Peringatan 15 tahun Gempa Padang, BNPB ingatkan kembali kesiapsiagaan bencana. Berkas 6 remaja yang terlibat tawuran di Lubuk Begalung telah dilimpahkan polisi ke Kejaksaan. Razia Lapas Sijunjung, kamar warga binaan diperiksa dengan teliti. Pak Wali Kota. Jadi kita bersama-sama Pemerintah Kota Padang bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar peringatan 15 tahun Gempa Padang di Monumen Tugu Gempa, Pusat Kota Padang pada Senin sore. Dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat yang hadir turut melaksanakan tabur bunga di Monumen Tugu Gempa sebagai bentuk refleksi peristiwa kelam yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 lalu. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menjelaskan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi yang harus dilakukan ketika bencana datang. Di antaranya, melaksanakan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat, mempersiapkan infrastruktur seperti sekolah dan gedung, jalur evakuasi, shelter, rambu-rambu, dan titik kumpul ketika bencana terjadi. pra bencananya itu kesiapsiagaan dan mitigasi. Tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi oleh semua kita yang ada mempersiapkan infrastruktur atau mitigasinya, bahwa sudah banyak dibangun sekolah atau kantor-kantor yang dibangun setelah terjadinya gempa. Semua itu sudah tahan gempa, dan juga tempat evakuasi dan juga jalur evakuasi. Pejabat Wali Kota Padang, Andre Algamar, menegaskan, pemerintah Kota Padang telah melakukan simulasi kepada anak-anak sekolah, mulai dari PAUD hingga sekolah menengah. Pembenahan terhadap shelter yang ada, menyiapkan rencana evakuasi keluarga, mulai dari tingkat RT dan RW, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang tempat jalur evakuasi dan titik kumpul. Latihan kebencanaan drill di dalam ruangan, drill di luar ruangan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai dengan komunitas RT dan RW. Lebih baik kita siap bencana terjadi. Yang kedua, pembenahan daripada shelter-shelter yang ada. Yang terpenting, kita ingin mengambil hikmah dari gempa 2009 dan tidak lupa menyiapkan rencana evakuasi keluarga, menyiapkan tas siaga bencana darurat, kemudian titik kumpul ketika terjadi bencana. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan hal penting di saat isu potensi bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada kawasan Megatrust Mentawai, karena Kota Padang berada di daerah rawan bencana. Alfi melaporkan dari Padang. Pembangunan jalan tol yang melewati daerah Padang Pariaman menuai protes dari warga. Pengerjaannya dianggap telah merusak lingkungan dan mematikan usaha kolam ikan masyarakat. Seperti yang terjadi di daerah Korong Taro, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Aliran sungai tercemar. Padahal sungai ini biasanya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kini sungai itu tak lagi bisa digunakan karena mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, dan airnya juga bercampur lumpur material pembangunan jalan tol. Begitu juga dengan ikan-ikan yang ada di sungai telah menghilang. Pengerjaan jalan tol juga berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat. Ratusan kolam ikan yang selama ini diandalkan sebagai sumber mata pencarian dengan memanfaatkan aliran sungai, kini tak lagi bisa diandalkan. Kolam-kolam ikan tercemar material timbunan yang hanyut, ikan yang siap untuk dipanen pun mati. Sedangkan bagi warga yang masih mencoba untuk melanjutkan usahanya,
harus menanggung akibatnya. Ikan yang biasanya bisa dipanen sekali 4 bulan, kini baru bisa dipanen dalam waktu lebih lama, 7 bulan sekali. Ya, semenjak jalan tol berjalan ini, usaha kita berhenti karena materialnya hanyut masuk ke kolam-kolam kita ini. Apa dampaknya nih? Dampaknya ya kita nggak bisa usaha, ikan kita pada mati kemarin itu, terus nggak bisa dikasih makan kemarin itu kan, terus air ini terlalu nyebrang nih ke sini nih, semuanya nih hanyut ikan saya semuanya kemarin. Dampaknya kita itu masa pemeliharaan lama gitu. Biasanya 4 bulan, bisa sampai 7 bulan 8 bulan. Karena ikan tidak pernah makan. Masyarakat sudah melaporkan hal ini kepada pihak kontraktor di lapangan. Namun hingga kini tidak ada tanggapan sama sekali. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebanyak 17 orang terjangkit demam berdarah. 13 orang tinggal di Kelurahan Alai Parak Kopi dan 4 orang tinggal di Kelurahan Gunung Pangilun. Setelah dilakukan penelusuran oleh Puskesmas Alai, ternyata sebagian besar penderita DBD berdomisili di kompleks perumahan. Kepala Puskesmas Alai mengatakan, memasuki musim penghujan, masyarakat diimbau waspada terhadap penyakit demam berdarah yang rentan terjadi di musim hujan. Penyakit demam berdarah mudah menular saat musim penghujan, disebabkan oleh banyaknya genangan air bersih yang memudahkan nyamuk demam berdarah berkembang biak. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pencegahan dini penyebaran demam berdarah melalui 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi untuk jadi tempat berkembang biaknya nyamuk penular demam berdarah, menabur bubuk larvasida pada tempat penampungan air, dan memelihara ikan pemangsa jentik-jentik. Dari Januari sampai September sekarang udah melebihi itu di antara 17 orang. Nah, tersebar di Alai Parak Kopi itu lebih kurang 13, di Gunung Pangilun 4. 13 orang itu berada di Alai Parak Kopi. Nah, Alai Parak Kopi setelah dianalisa mereka itu dilakukan PE, mereka banyak tinggal di perumahan. Berdasarkan data di Puskesmas Alai, dari Januari hingga Agustus 2024, ada sebanyak 11 kasus DBD di Kelurahan Alai Parak Kopi. Sementara di Kelurahan Gunung Pangilun, ada sebanyak 4 kasus. Robiham melaporkan dari Padang. Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah untuk murid sekolah dasar dan pelajar SMP sekabupaten 50 kota mempra-peradilankan Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Pra-peradilan ini diajukan terkait penetapan mereka sebagai tersangka dalam pengadaan tahun 2023 itu yang merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. Laporan pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Sebelumnya, sidang perdana dengan agenda pemeriksaan administrasi dan pembacaan permohonan pra-peradilan telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Tunggal Nelly Gustiade. Sementara itu, pihak termohon dihadiri langsung oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Kuasa hukum ketiga tersangka menyebutkan bahwa pra-peradilan yang diajukan itu terkait penetapan klien mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka menurut kuasa hukum tidak sesuai undang-undang. Karena kami melihat bahwa penetapan klien kami sebagai tersangka itu dilakukan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan KUHP, di mana penetapan tersangka ini dilakukan oleh termohon Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tidak dilakukan melalui KUHP. Salah satunya adalah keterangan tentang permulaan bukti yang cukup. Di hadapan hakim,
Kuasa hukum ketiga tersangka secara bergantian membacakan permohonan. Mereka meminta kliennya segera dibebaskan dari tahanan dan menuntut ganti rugi materi dan non-materi. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.